Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria dari kelas 3CA akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka Linux Ubuntu terlebih dahulu. Selanjutnya, masuk ke menu aplikasi yang bernama terminal. Perintah dasar pertama yang saya buat adalah membuat touch command yang berfungsi membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Perintah dasar selanjutnya yaitu membuat nano command yang berfungsi membuat file yang berisikan teks. Untuk isi teksnya sendiri, kalian bebas mengisinya dengan tulisan apa saja. Perintah dasar selanjutnya yaitu membuat mkdir yang berfungsi membuat folder baru yang kosong. Perintah dasar selanjutnya yaitu pwd command yang berfungsi untuk mencari path directory. Perintah dasar selanjutnya yaitu cd command berfungsi untuk mengubah atau beralih ke direktori lain. Perintah dasar selanjutnya yaitu ls command yang berfungsi untuk menampilkan seluruh isi direktori. Perintah dasar selanjutnya adalah cp command yang berfungsi untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori lain. Perintah dasar selanjutnya adalah mv command, berfungsi untuk mengubah file atau memindahkan file. Perintah dasar selanjutnya adalah rm command, berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Perintah dasar selanjutnya adalah locate command, berfungsi untuk mencari file. Perintah dasar selanjutnya yaitu bin command, sama seperti locate command, yang berfungsi untuk mencari file atau direktori. Perintah dasar selanjutnya adalah grep command yang berfungsi untuk mencari teks di dalam file yang diberikan. Perintah dasar selanjutnya adalah hit command yang digunakan untuk melihat baris pertama dari semua isi file teks. Perintah dasar selanjutnya yaitu tail command untuk menampilkan baris terakhir dari suatu file teks.
Perintah dasar selanjutnya yaitu diff command yang berfungsi untuk membandingkan file teks satu dengan yang lainnya. Perintah dasar selanjutnya yaitu tar command, digunakan untuk mengarsipkan file atau folder. Perintah dasar selanjutnya adalah chmod, digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan hak akses file dan direktori. Perintah dasar selanjutnya, chown command, digunakan untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus. Perintah dasar selanjutnya adalah jobs. Jobs akan menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Perintah dasar selanjutnya yaitu kill command, digunakan untuk mematikan program yang tidak responsif. Perintah dasar selanjutnya yaitu ping command, berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Perintah dasar selanjutnya yaitu wget command, berfungsi untuk mengunduh file dari internet. Perintah dasar selanjutnya yaitu uname command, berfungsi untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Perintah dasar yang selanjutnya adalah top command, yang berfungsi menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung. Perintah dasar yang selanjutnya adalah history command, yang digunakan untuk mengecek kembali komen yang sudah dibuat sebelumnya. Perintah dasar selanjutnya adalah echo command, untuk menambahkan teks ke dalam file yang memiliki teks juga. Perintah dasar selanjutnya yaitu zip dan unzip. Zip untuk mengkompres file ke arsip zip, sedangkan unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Selanjutnya yaitu perintah man, berfungsi untuk melihat buku manual dari sebuah program. Selanjutnya ada perintah help, hampir sama kegunaannya dengan man, tetapi hasil yang dimunculkan lebih ringkas lagi. Berikutnya yaitu perintah sudo. Sudo digunakan untuk menjalankan program sebagai user root atau super user. Selanjutnya ada perintah wc. Wc digunakan untuk menampilkan baris baru, kata, dan byte pada sebuah file. Selanjutnya ada perintah sort. Sort digunakan untuk mengurutkan hasil dari pembacaan isi file. Selanjutnya yaitu perintah su. Su digunakan untuk menjadikan user pada saat itu menjadi super user. Selanjutnya ada perintah wu. Perintah wu digunakan untuk menampilkan user pada saat dipakai. Selanjutnya adalah perintah ps. PS digunakan untuk menampilkan snapshot proses yang sedang berjalan. Setelah perintah PS terdapat perintah kill, yang digunakan untuk menghentikan program. Setelah perintah kill terdapat perintah ssh. SSH digunakan untuk mengakses komputer atau server dari jarak jauh.
Setelah perintah SSH, terdapat perintah SCP. SCP sendiri digunakan untuk menyalin file dari host lain yang terhubung dalam satu jaringan. Setelah perintah SCP, terdapat perintah fdisk, yang dimana fdisk sendiri untuk menampilkan list partisi yang ada pada perangkat. Setelah perintah fdisk, terdapat perintah mount. Mount sendiri digunakan untuk melampirkan sebuah file system ke dalam satu folder besar. Setelah perintah mount, terdapat juga perintah umount. Digunakan untuk mengunlock perintah mount. Setelah perintah umount, terdapat perintah du. Du sendiri digunakan untuk menampilkan ukuran file secara rekursif. Setelah perintah du, terdapat juga perintah df, yang digunakan untuk menampilkan penggunaan ruang disk pada file system. Setelah perintah df, terdapat perintah quota. Perintah quota digunakan untuk menampilkan ruang disk dan batasannya. Kemudian, ada perintah set. Perintah set digunakan untuk memfilter teks pada sebuah file dan menggantinya dengan teks yang baru. Selanjutnya, terdapat perintah awk. Perintah awk digunakan untuk memindah teks dan memproses bahasa. Selanjutnya, terdapat perintah locate. Locate sendiri digunakan untuk menemukan atau mencari file. Setelah perintah locate, terdapat perintah ifconfig. Digunakan untuk melihat IP yang sedang terkoneksi dan network device apa saja yang tersedia. Perintah selanjutnya yaitu perintah date. Date digunakan untuk menampilkan tanggal. Setelah perintah date, terdapat perintah top. Top digunakan untuk melihat semua proses yang sedang berjalan. Selanjutnya, terdapat perintah dpkg_strip_i, berguna untuk melakukan instalasi paket dengan ekstensi .deb. Yang terakhir, terdapat perintah uname. Uname sendiri digunakan untuk menampilkan versi kernel yang dipakai.